Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang lagi nonton. Nah, dalam podcast kali ini, yaitu podcast KBF, Kepo Barang Febi. Nah, dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang experiential learning atau proses pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, namun teman-teman, sebelum itu, di sini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman-teman dari Universitas Patimura Prodi PGSD. Nah, tentu teman-teman sudah kepo dong, apa sih itu metode pembelajaran berbasis pengalaman dan bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, pantengin terus videonya ya. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan teman-teman dari Universitas Patimura ya, khususnya Prodi PGSD. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman yang sangat cantik-cantik ini untuk memperkenalkan nama. Baik, bersama dengan Halo, perkenalkan nama saya Maria Flores Bareng sebagai narasumber pertama. Dan saya Malvita Merdawa sebagai narasumber kedua. Nah, oke, kita sudah kenalkan teman-teman dari Prodi PGSD dari bersama dengan Mia dan bersama dengan Malvita. Nah, oke, kita kan sudah tahu kan pembahasan kali ini tuh kita akan membahas tentang experiential learning atau metode pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, oke. Pasti teman-teman di rumah sudah kepo tentang bagaimana sih metode pembelajaran berbasis pengalaman itu. Ya, jadi metode berbasis pengalaman atau experiential learning sendiri itu merupakan metode pembelajaran yang membuat kita aktif dan merasakan pengalaman langsung dalam proses belajar. Jadi hal ini tidak hanya membuat kita duduk atau menerima materi atau mendengar ceramah dari guru doang, tapi bagaimana kita bisa langsung mengalami atau merasakan dan belajar dari proses nyata itu sendiri. Nah, oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa metode pembelajaran experiential learning itu mereka berdasarkan pengalaman yang mereka sudah alami. Seperti itu kan? Iya. Nah, oke, baik. Selanjutnya tentang bagaimana sih dalam langkah-langkah untuk melaksanakan metode pembelajaran ini. Ya, jadi langkah-langkah atau tahapan dalam metode pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, pengalaman konkret. Jadi, tahapan ini membuat peserta didik agar melakukan kegiatan yang berawal pada pengalaman yang pernah peserta didik alami. Yang kedua, itu observasi refleksi. Jadi, tahapan ini membuat peserta didik mengamati pengalaman melalui kegiatan yang sudah digunakan untuk peserta didik. Contohnya seperti yang pengalaman-pengalaman peserta didik untuk mengingatnya kembali gitu. Yang ketiga yaitu konseptualisasi abstrak. Jadi pada tahapan ini peserta didik mulai menjelaskan suatu teori yang berasal pada pengalaman yang diperoleh pada peserta didik. Dan yang keempat, percobaan aktif. Jadi pada tahapan ini peserta didik melakukan eksperimen aktif dalam kelas untuk pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengalaman-pengalaman yang setelah dilakukan oleh peserta didik sendiri. Oke, jadi seperti itu ya, mereka melaksanakan proses pembelajaran ini sesuai dengan pengalaman yang mereka sudah alami. Nah, oke. Nah, lalu apakah ada karakteristik dalam metode pembelajaran ini? Iya, ada karakteristik dalam model pembelajaran eksperimental sendiri. Jadi yang pertama yaitu ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu belajar lewat pengalaman atau belajar lewat pengalaman langsung secara nyata atau bukan hanya menerima teori. Jadi yang kedua yaitu mengalami dan mencoba sesuatu secara nyata. Yang ketiga yaitu merenungkan apa yang sudah dialami untuk memahami lebih dalam. Yang keempat yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sendiri atau pengalaman sebelumnya. Yang kelima yaitu melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan secara keseluruhan. Yang keenam sendiri yaitu membuat belajar jadi lebih bermakna dan tidak mudah lupa atau mudah diingat, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, mengenai karakteristik, langkah-langkah, dan dari metode proses pembelajaran dan berbasis pengalaman ini ya. Oke, baik. Lalu unsur penting apa sih yang ada dalam proses pembelajaran experiential learning ini yang kita sudah bahas sebelumnya mengenai dari langkah-langkah, karakteristik, itu unsur penting apa yang ada dalam jadi unsur utama dalam
experiential learning ini yaitu yang pertama yaitu pengalaman langsung, yang dimana pembelajaran melakukan aktivitas atau mengalami sesuatu secara nyata. Yang kedua yaitu refleksi, yang dimana setelah pengalaman pembelajaran merenungkan apa yang dialami untuk memahami makna dan pelajaran dari pengalaman tersebut. Yang ketiga yaitu konseptualisasi abstrak, sesuai dengan yang tadi sudah dibahaskan bahwa di mana pembelajaran membuat kesimpulan atau teori dari hasil refleksi pengalaman. Yang keempat yaitu eksperimen aktif, di mana pembelajaran mencoba menerapkan apa yang dipelajari dalam situasi baru atau situasi nyata, seperti itu. Nah, oke, baik. Seperti itu ya, jadi tentang bagaimana peserta didik, pengalaman yang mereka sudah dapat. Iya, Lalu mengenai tentang metode pembelajaran berbasis pengalaman ini, lalu apakah cara ini sudah efektif diterapkan dalam siswa ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas? Jadi metode ini sudah berjalan sejak keluarnya kurikulum Merdeka Belajar, tetapi pelaksananya belum optimal karena ada beberapa kendala dalam dalam metode ini untuk melakukan lebih terapkan kepada siswa karena membutuhkan waktu sangat lama. Oke, baik. Jadi belum optimal ya dalam melakukan dalam penerapan metode ini. Lalu tentu saja kan dalam kelas itu kan siswa kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda begitu. Nah, lalu apakah dalam penerapan metode ini adakah kelemahan atau kelebihan seperti apa dalam proses penerapan metode ini? Ya, jadi kelebihannya semoga ya. Jadi kelebihan itu meningkatkan kesadaran siswa dan rasa percaya diri kepada siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan jadi yang kedua meningkatkan komunikasi terhadap siswa. Jadi pendidik ini harus lebih berkomunikasi pada siswa agar siswa lebih kayak jadi kayak pengalaman. Iya, lebih kayak pendidik lebih tahu pengalaman dan lebih melihat siswanya itu. Yang ketiga, mendukung dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi kesulitan yang buruk. Dan yang keempat, mendukung dan meningkatkan rasa percaya kepada teman kelompok dan dibandingkan dengan guru, karena kalau ya jadi kan metode pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi dalam metode ini harus siswa beraktivitas dengan siswa, jangan terlalu ke guru, maksudnya kayak mereka saling berinteraksi supaya berbagi pengalaman seperti itu ya. Dan kalau kelemahannya kelemahan pada metode pembelajaran ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan eksperimen untuk memperoleh kesimpulan pada metode pembelajaran ini. Oh iya, jadi kelemahannya itu terletak pada masalah waktu ya? Iya. Oke, baik. Lalu dalam proses pembelajaran atau penerapan metode ini, peran peserta didik dalam metode pembelajaran ini serta peran pendidik itu seperti apa sih untuk menjalankan proses metode ini? Ya, peran pendidik sendiri itu setahu kita pendidik itu sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing ya, yang dimana bisa membantu peserta didik dalam mengalami pengalaman belajar secara langsung, yang dimana memberikan tantangan sesuai serta mengarahkan refleksi agar pengalaman tersebut bermakna dan bisa dijadikan pembelajaran. Jadi pendidik tidak hanya memberikan materi, tetapi mendorong peserta didik untuk aktif mencoba, bereksperimen, dan merenungkan hasilnya. Jadi seperti itu. Sedangkan peran peserta didik, jadi setiap peserta didik harus beradaptasi aktif dalam pembelajaran berbasis pengalaman ini dengan cara yang pertama terlibat dalam permasalahan atau yang bersifat sosial dan pribadi. Yang kedua, bebas membuat kemajuan kepada diri dalam proses pembelajaran metode ini. Yang ketiga, terlibat dalam situasi yang sulit dan menantang untuk membuat pemecahan masalah. Dan yang keempat, melakukan evaluasi mengenai perkembangan atau keberhasilan mereka dalam proses pembelajaran ini. Sedangkan yang kelima, itu belajar dari proses pengalaman dan menjadi terbuka terhadap perubahan yang dimaksud ini. Jadi perubahan yang dimaksud ini kurangnya ketergantungan terhadap pendidik.
kepada pendidik dan lebih pada teman sebaya yang tadi saya sudah jelaskan pertama oke, pada yang baik-baik. metode yang Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita sudah menyimak tadi penjelasan mengenai metode pembelajaran experiential learning. Nah, yang dimana peran peserta didik tadi ya, peran Iya. peserta didik dan pendidik itu mereka saling berkaitan begitu kan, yang dimana peran pendidik itu kayak memberikan bimbingan kan, bimbingan Iya. tentang pengalaman-pengalaman mereka yang sudah dialami peserta didik tadi. Nah, mungkin seperti itu ya pembahasan seperti kurang lebih seperti itu tentang pembahasan mengenai experiential learning atau pengalaman berbasis Pengalaman. berbasis pengalaman tadi. Nah, jadi teman-teman kita sudah sama-sama sudah tahu kan kurang lebih seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin itulah dia tentang metode pembelajaran experiential learning yang kita sudah bahas tadi ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya di sini tentang bahas metode itu. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu tentang podcast KBF Kepo Bareng Feby. Sampai jumpa di video KBF selanjutnya di next video. Bye-bye.